Saya buruh, dieksploitasi demi jerih payah. Tapi sejak sebuah batu bata menembus pembuluh darah saya, takdir saya berubah. Siapa lagi yang ada? Aku akan menyelamatkannya. Ayo pergi. Buruh Ju. Orang udik busuk. Apa yang kau lakukan? Pergilah jika malas. Aku selesai. Istirahatlah. Maaf. Gue gak mau nurut. Mana helm? Melanggar aturan. Denda 100. Panas banget, gue lepas, sekarang gue pakai lagi. Sekarang gue pakai. Lihat. Cuma cari alasan buat ngurangi uang kita. Hati-hati. Zhang Wenyan, kamu adalah yang terpilih pemegang kitab emas. Aku telah membuka jalur energimu. Kamu harus berbuat baik dan menyelamatkan orang. Yang Zi bangunlah. Tidak helm, melanggar aturan, tanpa asuransi. Yang Zi bertahanlah, akan membawamu ke rumah. Harumnya enak sekali, batu. Makan datang, ambil makanan. Kamu membuatku takut, kupikir sudah mati. Belum mati, cepat bangun. Jangan malas. Jangan lihat lagi, ayo kerja. Kamu kejatuhan batu bata dari langit. Mungkin kamu gegaut, aku bawa kamu ke rumah sakit. Tidak mau, tidak mau. Ngapain buang-buang uang? Cuma lecet sedikit aja. Mobil ini nilainya beberapa. Kalau beberapa juta, pasti tinggi sekali. Kamu. Kesini. Aku. Ya. Kamu. Yongzi. Dia adalah putri dari grup Qiangsheng. Tak disangka, putri kaya begini yang biasa makan enak. Mau coba sayuran desa sepertimu. Jangan bicara sembarangan. Jangan mendekat lagi. Nona, ada apa cari saya? Panggilkan Pak Sang ke sini. Bilang Sen Chulan yang mencarinya. Saya cuma pekerja kasar, mana kenal Pak Sang? Zhang Qisheng, saya kenal. Saya bawa dia ke sana. Ayo. Yongzi. Dia. Zhang Qisheng. Menantu kebanggaan dari grup Qiangsheng, pacar wanita cantik tadi. Itu dia. Aku melihat di depan hotel. Sama seorang cewek cantik. Mesra-mesraan. Jadi kaya. Ambil ini kamu duluan pulang, aku pergi dulu. Aku andalkan kamu. Dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Kita memang miskin, tapi jangan melanggar hukum. Ambil, kamu kasih tahu aku info itu. Sudah bilang ke Nona Zen. 10.000 rupiah mudah didapat. Gak bisa deh. Kamu tahu apa sih? Berita ini seharga itu. Kasih tahu aku kalau berita itu bukti perselingkuhan Zhang. Gak usah pikirin, malam ini abang bawa kamu ke tempat asik. Dasar kampungan. Main uang gampang, memang santai banget. Ju, kamu ngapain datang? Berani main-main sama bos besar. Gimana cara makan? Kasih tahu gimana cara muntah. Pekerja bau ini berani melawan? Serang dia.
Masih sisa banyak. Miskin ya tetap miskin. Ada uang pun gak mau habis-habiskan. Babi gendut, cuma bisa hisap darah pekerja kita. Gue lawan lu habis-habisan. Berani masih maki gue. Mau mati apa? Gue habisin lu. Inilah akibatnya bicara sembarangan. Ayo pergi. Yoko, jangan bikin aku takut. Kita nggak punya uang. Bahkan nggak bisa ke rumah sakit. Habis sudah, 2 kali beradu kepala dalam sehari, pasti jadi bodoh. Gak apa-apa, Stan. Dasar jugong sialan. Pasti balas dendam. Yoko. Kok jadi kuat banget sih? Batu. Kalau aku bilang, abis kena pukul kepalaku tadi. Aku jadi bisa ilmu baru, kamu percaya gak? Kamu kebanyakan nonton film kalau bisa ilmu kayak gitu. Aku tahu kamu gak percaya. Sudah malam, cari tempat nginap dulu. Kita tak punya uang, nginap di mana? Batu. Kamu sembunyikan uang 200 di sol sepatu, aku nggak lihat. Lewatin malam ini dulu. Dari mana datangnya buruh kotor ini? Mau main jadi pahlawan penyelamat cewek? Maaf, salah jalan. Cepet minggat, atau gue bakal habisin kalian. Kak Lan. Kali ini nggak ada yang bantu. Masalah jadi besar. Kami paling cuma masuk penjara beberapa hari. Kamu yang beri dia obat sampai mati. Kasus pembunuhan ini bisa tanggung jawab? Wang Xiao. Jelas-jelas kalian yang kasih dia obat perangsang. Sekarang dia hampir tidak bisa bertahan. Kamu mau menyalahkan saya. Tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Tempat burukmu ini. Tidak ada CCTV. Gue bilang lo itu germo. Menjual dia ke gue. Apa yang bisa lo lakukan? Iya. Silan, lo memang kepala pelacur. Orang di sini semua tahu. Siapa yang gak tahu lo? Semua minggir, gue mau selamatin dia. Kuli kehren. Hajar sampai babak belur lalu buang keluar. Siapa yang membuat keributan di wilayahku? Lepaskan aku. Kapten SU. Kakak pria tua beri garis pil terlalu banyak, membuat mati. Dia itu. Berani sekali di muka umum memperlakukan mayat tidak hormat. Akan menyeretmu ke pengadilan. Kamu adalah kapten keamanan, Kapten Su. Masalah tuduhan palsu, aku tidak mempersoalkan, jangan halangi aku selamatkan nyawa. Berhenti bersikap aneh. 3 menit, itu kubutuhkan. Dalam 3 menit, tidak bisa menyelamatkannya. Bawa aku pergi. Kapten Su. Mereka hanya orang yang lewat, mereka melihat saya diganggu oleh Huang Xiaohu dan datang untuk membantu saya. Kapten Su, jangan percaya, hanya seorang buruh. Apa kau perlu mengajariku? Jaga sikapmu. Linguer. Kau sudah bangun. Lihat kan, dia hidup lagi. Gadis.
Apakah orang ini memberikanmu sesuatu yang membuatmu pingsan? Bukan dia. Ja, dia. Aku minum air yang dia berikan, lalu aku pingsan. Gimana Kapten Su, menuduh orang baik? Aku heran bagaimana kamu sampai di posisi ini. Kamu. Apa maksudmu? Hai tidak teratur, jangan marah, tidak baik untuk tubuh. Ngomong apa sih kamu? Lihat saja ini. Lepaskan. Saya sudah memeriksa nadi Anda. Penyakit ini harus segera diobati, kalau tidak akan mempengaruhi kesuburan. Jangan menyesatkan dengan kebohongan. Guys, bawa mereka, kita pergi. Dia adalah putri grup Su. Semua lahan grup Qiangsheng di bawah perlindungan, termasuk ini, bodoh. Lalu bagaimana? Lari saja. Hei, kamu pernah selamatkan nyawaku. Belum sempat? Ya, kalian tinggal saja, malam ini aku yang traktir. Hari ini, aku yang bayar semuanya. Kak Lan. Terima kasih atas kamar bagus yang kamu berikan hari ini. Tenanglah, aku tinggal di kamar sebelah. Kalau ada apa-apa, bisa langsung cari aku. Apa yang akan terjadi? Sudah larut malam, istirahat lebih penting. Cepat tidur, Kak Lan. Aku tidur. Cuhuling Air. Wenyang kakak, aku takut tidur sendirian. Aku mau tidur bersamamu. Tidak bisa, sudah malam. Kamu cewek, tidur bersamaku tidak pas. Cari Lanjie. HMPH, tidak mau. Jangan kira tidak tahu, dia hanya ingin merebutmu dariku. Rebut aku buat apa? Aku tidak peduli, hari ini aku mau tidur bersamamu. Kalau kamu pergi, aku akan teriak kalau kamu menggoda aku. Hari ini hidupku hampir hilang. Aku benar-benar takut. Yongzi, apa yang terjadi dengan kalian berdua? Tidak ada apa-apa. Aku hanya tidur bersama Wen yang kemarin. Batu, aku dan Ling Er tidak ada apa-apa. Aku mengerti, aku paham maksudmu. Cepat naik mobil. Hati-hati. Wen Yang, bantu aku sebentar. Kalian berdua pekerja kasar. Bawa mobil mahal, jangan-jangan hasil curian. Jangan tuduh sembarangan. Ikut aku ke kantor polisi. Saat pencuri sombong. Bukan aku. Beraninya kau, aku akan membunuhmu. Kubilang jangan mudah marah, kau tak percaya, sekarang lihat akibatnya. Cepat diobati. Angkat bajunya. Dasar bajingan. Kau masih mau melecehkanku. Sudah saatnya diam saja. Astaga. Mereka di dalam mobil ngapain? Tak disangka, kamu memang bisa mengurus masalah wanita, tapi mobil ini. Kalian tetap harus ganti. Mobil ini hadiah untuk kakak Wen Yang. Saya akan ganti rugi. Kapten Su, on punit la Camille. Kami buru-buru untuk pergi ke tempat proyek grup Qiangsheng untuk menagih gaji kami. Yanzi dipukul oleh Mandor Ju yang tidak bertanggung jawab. Tidak pandai bicara, Anda maklum.
Grup Qiang Cheng menunggak gaji dan memukul orang. Benarkah, Kapten Su? Anda kepala keamanan grup Qiang Cheng? Saya tidak tahu soal ini. Aku temani kalian pergi. Babi gemuk keluar. Siapa berani hina, aku berani mau memberontak. Babi gemuk itu aku, mau apa? Aku pikir itu siapa? Ternyata kalian berdua, selingkuh kecil. Fikir. Ku dengar gaji dua pekerja ini belum dibayar, benar tidak? Oh, ternyata begitu menawan, Tuan Su. Kedua orang itu tadi malam sudah dipecat, jadi belum sempat. Aku akan bayar sekarang. Memang Kapten Su yang paling berpengaruh. Kalian berdua sering telat, sudah lebih dari 50 kali. Dipotong denda, biaya makan dan penginapan, sisa. Sebegini saja. Mereka kerja 18 jam sehari, dapat Sampai Yoko kemarin cedera. Kasihannya, mau matian sama kamu. Kapten Su. Ada orang bikin ribut, kamu urus? Dasar sialan, kayaknya kamu yang bikin ribut. Bawa dia pergi. Captain Su, APA ini? Pak Gao, di sini pekerja gajinya tertunda. Seharusnya Anda mengurusnya? Datang dengan mobil mewah untuk menagih gaji, Anda yakin mereka pekerja? Mobil mewah itu milik saya. Tidak menyangka grup Qiang Cheng begitu pelit, bahkan menunda gaji pekerja. Dibandingkan dengan grup Chu kami, benar-benar tidak sebanding. Nona Zen, ini saya. Kemarin kita bertemu di lokasi konstruksi. Kalian melaporkan perselingkuhan. Kepala pekerja Ju tidak berguna, tidak bisa menyingkirkan kalian. Kepala pekerja Ju menunda gaji orang. Itu tindakan pribadinya. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan grup Qiang Cheng. Pak Gao, Anda harus melindungi saya. Bawa pergi. Bagaimana dengan gaji? Tidak akan dipotong. Apakah grup Qiang Cheng tidak bertanggung jawab? Kami tidak tahu soal ini. Bagaimana perusahaan merekrut, mempekerjakan kepala tukang kejam yang bahkan memotong gaji pekerja? Iya, benar. Kembalikan uang jerih payah kami. Teman-teman pekerja, tolong tenang dulu. Mengenai penundaan gaji oleh kepala tukang Ju, saya berjanji bahwa grup Qiang Cheng kami pasti akan mengembalikan gaji kalian. Sekarang semua bubar dulu, jangan berkerumun, silakan bubar dulu. Yongzi. Sekarang kita punya banyak uang dan ditemani cewek cantik. Kita ini mencapai puncak kehidupan. Sadar dong, uang dapat, tapi kerjaan hilang. Kak Wenyang, biayai kamu sehingga nggak usah khawatir uang. Gak bisa gitu, cowok harus bisa mandiri. Atau aku buka klinik, cari uang biaya kamu. Kalau kamu suka meriksa orang, coba periksa aku. Kamu sehat-sehat aja, ngapain meriksa penyakit? Kamu gak ada masalah, sehat banget. Xiao Hua. Cewek ini siapa? Kenapa Kak Wenyang segitu khawatir dia? Nama kecilnya Xiao Hua, nama aslinya Lin Suhua. Kamu adalah teman masa kecil Wenyang GG. Opa. Yang Zi menyukainya sejak kecil, tetapi keluarganya miskin, prestasi belajar tidak bagus, jadi dia tidak berani mengungkapkan perasaan. Aku harus melihat. Yongzi. Xiao Hua, bertemu kamu di sini. Persiapan operasi nomor 3 Lin Suhua. Dokter, apa terjadi padanya? Kenapa? Pacarmu sudah hamil 3 bulan. Kamu belum tahu? Tentu saja untuk operasi aborsi. Cepat masuk. Xiao Hua, kamu punya anak. Di mana ayahnya? Kenapa kamu sendirian? Maaf, aku ada urusan, harus pergi dulu. Xiao Hua. Yongzi. Kita sudah bukan dari dunia yang sama. Aku hamil. Pergila. Lin Huhua, perempuan busuk. Saat aku tidak ada, kamu keluar cari pria, ya? Mendekatlah. Aku bilang kenapa kamu pergi lama sekali, ternyata bersenang-senang. Ketaken. Anak haram di perutmu dari dia. Bukan. Dengarkan aku jelaskan. Dia tetangga dari kampungku, kebetulan bertemu, jadi. Jadi kamu pasang orang ketiga kepadaku? Jadi kamu diam-diam datang cari pekerja migran? Percaya nggak, aku?
Bunuh kamu. Berhenti. Dia kan juga masih hamil anakmu. Hei bocah, aku pukul wanitaku. Kamu kenapa cemas? Aku rasa bayi di perutnya adalah anak harammu. Berani sentuh dia lagi, aku hancurkanmu. Lepaskan aku. Percaya tidak, aku bisa Kalau begitu, aku yang habisimu dulu. Yongzi. Berhenti. Xiaohua, dia tidak ada baiknya. Dia tidak pantas untukmu. Dia pacar aku, bagaimana dia memperlakukan aku bukan urusanmu, lepasin. Dasar pekerja Kazarbao. Lihat, wanita ini nggak bisa lepas dari aku. Aku suka mukul. Suka maki. Kenapa? Aku punya uang, jadi dia lebih milih ikut aku daripada kamu yang miskin. Cuma kamu, Zuo Haoyan. Keluarga Zuo, kamu cuma orang kaya baru. Berani-beraninya di depan keluarga, Chu kita berlagak kayak anjing. Nona besar Chu, kino pekerja Kazar Busik ini? Masih aja berlagak kayak anjing. Kakak Wenyang, aku akan telepon kepala keluarga Zuo sekarang juga, biar dia bersihin diri. Semua salah kamu, wanita bau. Lihat dia ketakutan. Ling Er, kamu benar-benar kenal dengan kepala keluarga Zuo? Keluarga Zuo tidak layak mengikat sepatu kita. Wenyang kakak, jangan khawatir. Mau aku kasih villa besar? Pekerja kecil kenapa tinggal di villa besar? Keluarga Chu selalu membalas budi. Oke, sekarang aku akan kemas barang. Xiaohua. Lanji ya, aku akan pindah. Kudengar ada dokter ajaib menyembuhkan segala penyakit. Benarkah kamu? Kami sudah lama menunggu untuk memeriksa kesehatan. Oh, kami diperkenalkan oleh Sushu. Sekarang kita bisa buka klinik. Baik, ayo satu persatu untuk pemeriksaan. Siapa lagi? Saya juga. Apa kabar, Kak Lan? Kudengar dari mereka, kamu itu teman baik wanita. Jadi aku pikir. Kak Lan, jangan bercanda denganku, ya. Sebenarnya, aku juga punya beberapa keluhan, bisa tolong periksa? Baik. Kamu sedang mencium apa? Kak Lan. Periksa itu harus lihat, cium, tanya, rasakan. Aku cuma periksa, tidak punya maksud lain. Kak Lan, kamu kelihatan sehat. Tidak ada masalah besar pada tubuh, hanya wajahnya agak lelah. Pasti stres berat. Santai saja, akan baik-baik saja. Wenyang, hidupku sangat gagal. Kak Lan, kamu ini. Penginapan ini adalah warisan yang ditinggalkan orang tuaku, tapi sekarang, tidak ada yang datang sama sekali. Aku hampir tidak bisa bertahan. Mbak Lan, kamu mau ceritakan ini padaku karena kamu sangat mempercayaiku. Aku pasti akan bantu kamu. Wenyang, bisakah kamu jadi obat buat hatiku? Siapa yang berani ganggu adikku, ya? Siapa yang berani ganggu adikku, ya? Kak, kita datang kurang pa, ya? Mereka lagi sibuk. Huang Xiaohu, sini gak terima kamu. Kemarin cuma sial aja. Hari ini abangku datang. Siapapun gak bisa kabur. Abang ini pekerja Kaza. Xiaohu, ini bukan aku yang ngomong. Kamu bisa dikalahkan orang seperti dia, di mana harga diriku nanti?
Jaga mulutmu. Apa kau lakukan di sini hari ini? Untuk bercinta denganmu. Ayo kita lakukan. Keluar dari sini. Aku punya masalah, angin bertiup, ayo pergi. Maafkan aku karena menakut-nakuti. Ini tidak aman di sini lagi. Kembalilah ke villa denganku. Aku akan mengeluarkanmu dari masalah. Anda harus berhati-hati. Mereka akan membalas. Khawatir. Mereka tidak bisa mengalahkan saya. Aku duluan ke rumah sakit, nanti jemput kamu. Halo, tanya Lin Suhua di kamar mana? Kamar 306. Oke, terima kasih. Nenek nggak apa-apa kan? Nak, maaf, mata saya tidak bisa melihat. Mata Anda kenapa? Bertahun-tahun lalu tiba-tiba tidak bisa melihat. Sudah periksa banyak di rumah sakit, dokter juga tidak bisa tahu masalahnya apa. Nenek, bagaimana kalau saya coba? Saya tahu sedikit tentang melancarkan meridian. Baik, coba kamu lihat. Silakan duduk pelan-pelan. Nenek, buka mata lihat sini. Aku bisa lihat kamu, terima kasih, terima kasih. Seharusnya memang begitu, Nek. Saya panggil dokter untuk periksa dulu. Tunggu sebentar. Kok ketemu kamu lagi, musuh bebuyutan. Hari ini harus dituntaskan. Serang. Akan kuhadapi kamu. Xiao. Nenek, kenapa bukan di kamar pasien? Mata Anda. Kalian berdua berani, curant ajar pada penyelama? Nenek, di mana orang baik hari ITU? Mataku adalah anak muda ini yang menyembuhkannya. Terima kasih, sobat, atas perawatan nenek. Kebaikanmu akan selalu dikenang. Jika perlu tindakan di masa depan. Aku juga akan mendengarkan perintahmu. Anak muda, kedua anak laki-laki ini tidak punya orang tua sejak kecil, berkeliaran di luar setiap hari. Mereka sudah terbiasa nakal, jadi, kuserahkan padamu. Jaga mereka dengan baik, suruh mereka membantu bekerja sedikit, sebagai imbalan atas biaya pengobatan saya. Jangan begitu, Nenek. Saya akan menurutimu. Tidak bisa, kamu harus menerima mereka, suruh mereka membantu agar merasa lebih baik. Terima mereka. Tolonglah sobat, nanti kita pasti mau berbakti kepadamu. Maafkan saya, Kak Lan. Kemarin saya banyak buat kesalahan. Kak Vinyang, ada apa? Apa mereka mengganggumu lagi? Cepatlah, minta maaf pada Nona Chu. Saya Wangxiahu banyak salah. Mohon Nona maafkan saya. Panggil Nona. Nanti panggil Kakak Chu. Halo, Kakak Ipuk. Apa aku terlihat setua itu? Xiaolong Xiaohu. Sudah malam, kalian lebih baik pulang dulu dan istirahat. Kakak Wenyang, beres-beres belum? Barang sudah dipindah. Kak Lan, kita dapat gaji. Bisa punya villa besar lagi. Harus dirayakan. Kak Wenyang, cepat ikut aku. Vilanya yang kubeli buatmu. Keren banget. Wah, dekorasinya mewah banget. Ling Er, ini pasti mahal ya. Aku gak bisa menerimanya. Ini balasan atas bantuanmu. Masa nyawaku gak sebanding 300 juta? Yang Zi, kali ini kamu benar-benar berhasil. Kalian beristirahatlah dengan baik. Aku akan membuat makan malam. Aku juga. Yang mana dari keduanya yang kau inginkan? Hentikan.
Sudah lama aku tak makan makanan enak. Ya, masakan Kak Lan sangat enak. Siapapun yang menikahi Kak Lan, Jika ada yang menikahi kakak Lan, berkat aku. Terima kasih, Ling Er. Wen Yang, lepaskan pakaian Anda. Ranjie, ini tidak baik. Di siang bolong. Apa yang kamu pikirkan? Aku cuma ingin bantu cuci pakaianmu. Apa yang kalian lakukan? Ling Er. Aku dan Ranjie bukan seperti kamu kira. Aku pikir kamu pergi pagi-pagi, ternyata kamu diambil orang lain. Bukan begitu, kamu salah paham. Tidak perlu menjelaskan, aku pergi, tempat ini untuk kalian. Apa? Putri sulung keluarga Chu ditemani seorang pekerja kasar. Dia itu. Dia yang membuat keluarga Zhuo mengusirku. Hancurkan Chu Ling Er, aku jamin kemakmuran buatmu. Jiang Wenyang, bagaimana bisa kamu begitu padaku, penipu, brengsek? Siapa mau cari mati? Bukankah ini putri sulung keluarga Chu? Benar-benar mencari masalah, dan kamu datang. Gadis cantik. Minum sendirian ya. Ngapain kamu peduli? Aku nggak bermaksud apa-apa. Cuma lihat kamu sendirian aja. Ayo kita minum bareng. Sudah bangun ya? Momen yang tak terlupakan. Kamu juga nggak mau ketinggalan. Iya, kan? Kamu siapa? Lupa aku ya? Iya, itu kamu. Yang bikin aku jadi miskin. Hari ini aku bakal beresin kamu. Jangan datang kemari. Tolong, jangan kemari. Teriak. Teriak sepuasnya, makin keras kamu teriak. Makin suka aku. Jangan datang kemari. Kamu lagi. Bagaimana kamu masuk? Wenyang, cepat selamatkan aku. Berani sentuh orangku, aku hancurkan kamu. Jangan pukul lagi, aku tidak berani lagi. Kamu pengecut yang hanya berani mengganggu wanita. Wenyang. Zhuo Hao yang sampah ini. Xiao Hua pasti hidup menderita bersamanya. Tidak bisa, aku harus lihat dia. Lihat, cowok ganteng di sana. Jurusan apa? Baju setidaknya 5 atau 6 juta. Jangan rebutan, aku lihat duluan. Belum tentu orang bisa tertarik sama kamu. Hai, sendirian ya ganteng? Maaf, nunggu orang. Jangan nunggu di sini, ikut minum kopi sama kami, kenalan. Maaf, saya nggak ada waktu. Sok banget sih, punya uang sok hebat ya. Saya cuma buruh tani, mana ada uang. Buruh tani, di depan sekolah aja buat ngincar cewekan, sok merendah ya. Bahkan pakaian sewaanmu tidak bisa menutupi bau miskinmu. Apa tadi kamu bilang ke Yang Ge kami? Coba ulangi. Jangan pergi. Ini sekolah, santai. Baik, Yang Ge.
Kenapa wajahnya begitu pucat? Apakah Xiaohua baik-baik saja? Kekurangan energi dan darah. Apakah kamu memberikan anak itu? Kenapa kamu di sini? Lepasin aku. Aku baik-baik saja. Siapa yang lempar bola basket? Keluarlah. Ribut-ribut apa sih? Apa kamu gak punya sopan santun? Yang Zi, ayo pergi. Dengar gak? Dia bilang gak apa-apa. Kamu panik kenapa sih? Urusan bukan urusanmu. Kalau kamu gak minta maaf, kamu gak akan sanggup tanggung risikonya. Minta maaf? Biar aku lihat siapa kamu. Lin Shuya, pakai topi. Aku hampir gak kenalin kamu deh. Kamu temannya. Kamu selingkuh lagi? Memang brengsek, sudah rusak wajahnya. Lihat bagaimana kamu berniat jual diri. Kenapa tidak tahu diri sedikit? Sudah tahu kamu pergi selingkuh, memang dia ya? Kamu antek Zuo Haoyan kan? Lihat aku tidak akan mematahkan gigimu. Ai Yang Zi, merasa salah paham belum cukup? Cepat pergi, aku tidak mau lihat kamu. Hahaha, kamu masih ingin menonjol ya? Mereka tidak menganggapmu gagal pamerkan? Camus Peker Jabot. Hayo, siapa ini? Ini aku, harimau tua MU. Dasar orang yang tidak tahu, serang. Bos Yang, bagaimana urus brengsek kecil ini? Tolong berhenti, tolong kakek-kakek, kasihani saya. Yang Zi, kita sudahi ya. Kalau begini, Zuo Haoyan pulang akan memukul saya. Dia akan balas dendam pada... Balas dendam? Kemarin baru saja membuatnya mencari gigi di lantai. Ingin lihat bagaimana dia balas dendam pada... Apa? Orang yang aneh itu pasti akan memukuli saya sampai mati. Xiaohua. Xiaohua. Xiaolong dan Xiaohu, cepat ke rumah sakit. Halo, Kakawayan. Xiaohua, semua salahku dulu, aku nggak bisa lindungi kamu. Aku salah, jangan pukul aku. Xiaohua, aku yang Yoko. Jangan takut lagi. Yoko. Yoko. Pergilah, aku nggak pantas kamu baik seperti ini. Aku teman dekatmu. Mengurus kamu sudah seharusnya. Jangan bicara begitu. Ini memang sudah saya dapatkan. Pergilah. Aku capek. Ini ikan seharga 8.000. Kak Lan tidak ada. Aku sengaja membuatnya untukmu. Coba rasain. Gimana? Enak. Makan yang banyak ya. Kamu siapa? Mau apa? Zhang Wenyang. Bukankah kamu sangat hebat? Saya beri kamu 20 menit. Temukan aku. Kalau kamu berani menyentuhnya, aku hancurkan tulangmu semua. Kak Wenyang, siapa yang menculik Kak Xiaohua?
Yang Zi. Yang Zi. Xiao Hua. Maafkan aku, semua ini karena aku. Xiao Hua. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Oke. Benar-benar drama cinta pria dan wanita. Lepaskan dia. Jika ingin membunuh atau menyiksa, lakukan padaku. Mau jadi pahlawan penyelamat? Lihat dulu situasimu sekarang. Berani menyentuh dia, aku tak memaafkanmu. T'accusa Buantenaga. Tendon tangan dan kakimu. Sudah aku putus. Sekarang kamu tak berguna. Tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Siapa sebenarnya kamu? Ah, Zhuo Haoyan, berani sekali kamu. Seharusnya dulu kubunuh kamu. semakin kamu marah, semakin dia menderita. Lepaskan dia, hadapilah aku. Sakit hati. Peu la cure Xialan. Berani Manjijiaku. Xiao Hua. Xiao Hua. Xiao Hua. Lepaskan aku. Hentikan. Yang Zi. Bagaimana bisa? Bagaimana kamu bisa berdiri? Tolong. Tolong. Kakek, kasihanilah aku kali ini. Tolong. Aku nggak berani lagi, maafkan aku. Aku bilang aku akan menghancurkan semua tulangmu. Shua Haoyan itu Pekundang. Aku Surujia Kulik Chulinger, Mala Gagel Dan Kulik Gadis Desa. PAK Leopard. Kalau mau menang, harus kerja sama denganku. Saat itu, Kelu Aga Chuyadi Miliku, Kelu Agaren. jadi milikmu. Minggir, taruhan kalau aku bisa suruh bapakku pecat kalian semua. Kesal banget, siapa sih yang suruh kalian datang? Kok pada diam semua? Bicara dong. Nona, tolong jangan mempersulit kami. Ketua sudah bilang kalau hari ini kami harus bawa kamu pulang. Aku nggak mau pulang, kalau kalian paksa aku. Aku akan gigit lidah. Ling Er, sudah cukup. Kenapa ribut? Kakak bisa datang, aku baru pulang dan dengar kabur dari rumah. Dengar dan ikut pulang. Jangan ribet, ya. Jangan sentuh aku, tolong, jangan sentuh aku. Berhenti. Kak Wenyang, cepat bantu aku. Masih ada siapa lagi? Sekelompok pecundang, mundur semua. Apa rencanamu mendekati Linger keluarga kami? Ku peringatkan, menjauhlah darinya. Kamu anak siapa lagi ini? Linger bisa kamu bawa? Kamu cari mati. Hai Kak Wenyang. Kakakku bisa bela diri. Kakakmu. Kenapa nggak bilang dari awal, hampir saja berantem sama orang sendiri.
Siapa yang bilang kita orang sendiri? Hei, villa ini kamu tipu dari Ling Er, kan? Mau numpang hidup? Dangaya. Lihat dulu diri sendiri, pantas nggak? Mending diam kayak kodok di dasar sumur. Cukup, nggak usah ngomong lagi. Kalau bukan karena Kak Wenyang, aku udah 2 kali nyaris mati. Villa itu aku beli dengan sukarela buat dia. Bukankah harus balas budi? Oke, aku janji nggak bakal susahkan dia, tapi kamu harus ikut aku pulang. Ini ada 5 juta. Ambil ini dan hilang dari hadapanku. Keluarga Jiangyang Chu kita bukanlah untuk orang kampung seperti kalian yang bisa naik derajat dengan gampang. Saya selamatkan Ling Er karena berani bertindak, jangan pakai sedikit uangmu untuk hina saya. Yang Zi, ini kebaikan dibalas kebaikan. Shitou, dia sama sekali tidak menghargai Ling Er, apalagi kita. Adikmu membencimu, kamu tidak peduli. Ling Er sendirian di luar berbahaya, ikut saya pun tidak ada masa depan. Bawa pergi, uangnya tidak saya mau. Tapi harus janji akan menjaga Ling Er. Adik saya tidak butuh campur tanganmu, ayo pergi. Tuan Chu, pelan-pelan jalannya. Nona Chu, pelan-pelan jalannya. 5 juta. Ling Er ikut saya cuma bisa sengsara. Yangzi. 5 juta, ngapain sih? Kenapa tidak suka uang? Kita boleh miskin, tapi jangan patah semangat. Xiao Hua masih di rumah sakit? Tolong kamu lihat dia. Oke. Aku nggak bisa datang kosong. Berikan padaku. Apa? Uang lah. Uang kita berdua semua kan ada di kamu. Aku bahkan nggak punya 50.000. Apa arti bukan kamu yang memeluk kepala? Uang gaji kita berdua gimana? Xiao Hua harus dirawat di rumah sakit dan butuh uang segera. Aku yang bayar biaya pengobatannya dulu. Bukan kamu gak punya uang, kenapa sok kaya? Uang 5 juta tadi kamu robek-robek lumayan cepat. Cuma 20.000, habis bisa kerja lagi. Ngomong gampang, udah tersinggung sama Zhang Qisheng dari Qiangsheng Group. Loh, proyek mana lagi yang berani terima kita? Nanti aku ngobrol sama Kak Lan, lihat apakah dia bisa kasih kita pekerjaan. Nyon ya bos. Semoga kamu baik-baik saja. Macantutule, Macantutule. Master Panteur, Tunjukan Raza Orma. Yangan Mara. Aku di sini untuk urusan serius. Bisnis apa? Aku tertarik dengan tokomu. Kau tahu betul. Tidak ada yang tinggal di sini. Jual sebelum terlambat untuk mendapatkan uang. Tidak mungkin, kau tak bisa melakukan itu. Menjual atau tidak bukan terserah kamu lagi. Kalau kamu bersikeras tidak mau jual juga bisa. Asal kamu mau tidur sama aku semalam. Aku bisa pertimbangkan lagi. Kamu itu buruh jelek Jiang Wenyang. Kamu kenal aku. Tak disangka datang sendiri ke sini. Memang hebat, pantesan Zhuo Haoyan gagal. Cepat minta maaf sama Lan Jie. Beraninya ngomong begitu sama aku, sepertinya kamu belum cukup berhak. Semua berhenti. Angin APA ini. Yang membawa Kapten Suka Ezini? Kenapa Pak Macan datang ke sini hari ini? Semua tahu bahwa saya, Lei Bao, punya hubungan baik dengan keluarga Chu. Putri keluarga Chu menginap di sini, hampir celaka. Saya Laiba Otentu datang untuk melihat-lihat. Pak Macan, hari ini beri Susue sedikit muka, biarkan semua saudara mundur. Jiang Wenyang. Banyak yang akan menghajar burung yang mencolok. Sudala, Wenyang. Jangan Perbezar Mazalaini.
Apa Rei Bao punya hubungan dengan keluarga Chu? Rei Bao ingin menguasai keluarga Chu. Hanya saja, dia tidak punya kemampuan itu. Pak Bao. Anda datang ke tempat yang salah. Saya dengar Ling Er dari keluarga Chu pulang. Keluarga Chu. Tanpa perlindungan dari si buruh kotor itu Chu Linger masih mudah didapat. Pak Macan, Anda bilang pekerja kasar ini. Dia bisa apa sih? Jangan salah, lo. Zijiang Wenyang NA di Imana Belaya Ilmulia, Seketika Menyatukan Pengawalku. Gawat. Kalian saya pelihara untuk apa? Orang di depan mata bisa hilang. Cepat cari tahu buatku. Siap, bos. Apa Linger diculik? Gadis kecil itu kan gak mau menikah sama aku. Tapi akhirnya tetap jatuh ke tanganku. Dasar orang tua mesum yang mau menikah denganmu. Maki saja, sepuasnya. Tunggu saja sampai semuanya sudah terjadi. Kamu harus menikah denganku. Lalu akan aku bunuh kakakmu. Seluru Chu Group. Cuma aku, Lei Bao, yang memiliki. Tolong. Linger. Kak, aku benar-benar takut. Sudah tidak apa-apa. Apa sebenarnya yang terjadi? Lihatlah sekarang. Lei Bao. Orang jahat ini yang menculikku. Tidak apa-apa. Tidak menyangka aku, si besar Bao. Ternyata kalah sama buruh biasa. Orang bernama Jiang ini yang menyelamatkan Ling Er. Kalau bukan karena kakak Wenyang yang menyelamatkanku tepat waktu, aku pasti. Terima kasih atas bantuanmu hari ini. Sisanya serahkan padaku. Datang menuangkan minuman saudara Wenyang. Sepertinya Chu Tianyi ini ingin membuatku mabuk sampai mati. Sebagai ucapan terima kasih karena menyelamatkan adikku, aku bersulang untukmu. Ini simpananku, tidak akan merasa minuman tidak enakan? Coba ingin mempersulitku? Lihat aku tidak membuatmu bangkrut dengan minuman ini. Bec. Saudara Wenyang memang kuat minum. Idongan datant. Apa maksudmu? Jangan gugup, santai saja. Jangan berbasa-basi seperti itu. Kau tidak ingin aku dengan Chu Ling Er, kan? Kau tidak merawatnya. Kenapa campur urusan kami? Oke. Ayo. Jika malam ini aku tumbang, aku serahkan adikku padamu. Soba. Mulai sekarang keluarga Chu. Aku akan melindungimu. Bro. Bro. Jelas itu kesalahan Lei Bao. Kenapa marah sama aku? Tugas kamu itu apa? Nikah sama Zhen Chulan, tapi kerjasama dengan Lei Bao menjebak pekerja. Kamu bilang gak salah? Pekerja itu dia bocorin. Dia kasih tahu Zhen Chulan kalau aku selingkuh. Jadi aku gak boleh urus dia? Bikin masalah. Untuk saat ini, jaga sikapmu. Selanjutnya, kemana kita cari kerja ya? Apa yang kamu sombongkan? Tebak siapa yang telepon aku? Zhen Chulan. Kenapa dia telepon kamu? Karena aku ganteng. Nona besar Zhen pasti naksir sama aku. Ajak makan malam,
sambil ngajak kamu juga. Ah sudahlah, kamu itu cuma berhayal. Jadi kenapa Nona Besar Zen nggak telepon kamu, tapi telepon aku? Tagihan belum dibayar. Putri dari keluarga kaya ngajak makan. Pasti di Hotel Bintang 5, kan? Kamu harus siap-siap, kita ini kere tahu. Nggak nyangka Nona Zen suka makan di pinggir jalan, bukan meremehkan. Kalau di hotel besar, kita berdua malah nggak nyaman. Aku butuh bantuan, pilih tempat ini agar nggak ketahuan. Siapa yang nggak boleh tahu? Sang Qisheng? Sejak kalian bilang dia selingkuh, dia selalu mau balas dendam ke kalian. Sekarang dia ngincer perusahaan Qiangsheng keluarga saya. Perlu kami lakukan apa? Ini uang muka 500.000. Bantu aku kembalikan dana yang digelapkan Sang Qisheng dari Qiangsheng Group, setengah dari jumlah yang berhasil kami pulihkan, akan kami bagikan kepadamu. Yang Zi, kalau tidak segera cari cara, 500.000 ini akan hilang. Zhang Qisheng si pengecut ini pandai bersembunyi, sudah beberapa hari tapi belum nemu satu jejak pun. Dia kan presiden grup, selalu muncul dan menghilang tiba-tiba. Sudahlah, kamu istirahat, aku pikirkan cara lain. Kak Wenyang, kenapa belum tidur? Nona Zhen meminta tolong aku cari tahu tentang Zhang Qisheng, sudah berhari-hari tapi belum ada clue. Kenapa kamu peduli dengan urusan Nona Zhen? Ling Er. Semua yang sebelumnya. Yang mengatur di belakang itu Zhang Qisheng, aku harus mengakhiri ini dengannya. Bukannya gampang? Kakakku kenal seorang hacker hebat. Aku minta dia bantu kau cari. Wah, hacker ini lumayan jago. Sekali gerak 2 juta lebih. Zhang Qisheng bajingan, makan dari dalam, uang kotor yang dia dapatkan, stone. Malam ini kita ke bar intai dia. Yang Zi, lihat tempat ini. Halo, lihat tempat ini seru banget. Cewek-cewek ini. Suka. Kamu harus lompat, sudah datang ke sini. Kalau nggak gerak, apa gunanya? Ayolah ganteng, mari berdansa. Quantique, l'IAQ. Aku traktir minum. Pulang dulu dan berdandan, tidak seperti pria ganteng ini yang penuh pesona. Aku biasanya tidak berdansa, tapi bisa membuat pengecualian untukmu. Bagaimana cara berdansa? Ikuti musik dan goyang, itu cukup. Aku benar-benar tidak bisa. El Pakshang. Pak Zhang minum banyak. Ngomongnya manis, sini kasih ciuman. Aku benci itu. Menarilah. Nona, aku buru-buru. Harus pergi. Ambil uang ini dan minum. Ku. Jika bukan karena Zhang Qisheng, akan kehilangan banyak wanita. Beraninya kau mengingat apa yang seharusnya kau lakukan. Siapa yang tidak akan bingung dengan kaki putih panjang itu? Bagaimana seharusnya? Terserah apa katamu. Jika Anda mendengarkan saya akan melakukan apa yang saya katakan. Rasanya ketahuan selingkuh tidak enak ya, Zhang Qisheng. Sebut aja harganya. Bukannya kalian hanya ingin uang? Genie. Aku kasih kalian 50.000 hari ini. Kita anggap tidak pernah terjadi. Apa kamu ketawain, pekerja rendahan. Kamu sendiri tahu berapa nilai bukti-bukti ini, kan? Saya Zhang Qisheng beri muka.
Belum ada yang berani tolak. Hajar dia habis-habisan. Habis-habisan. Yang Zi, bagaimana nih? Uangnya belum dapat malah nyawa bisa melayang. Jiang Wenyang. Hari ini kalau bukan kamu yang mati, ya aku yang hidup. Kamu atau aku yang hidup ya? Orang banyak ya? Sok jago ya? Apa yang kamu lakukan? Cepat ikat mereka. Maaf Pak Zhang, aku hanya pekerja buruk yang membuat Anda terkejut. Jiang Wenyang kamu. Apa yang Jiang Wenyang? Dalam seminggu, keluarkan semua uang yang kamu telan dari grup Qiangsheng. Omong kosong. Uang apa? Zhang Qisheng tidak pernah mengkorupsi uang Qiangsheng. Lepaskan aku. Buka mulut. Kamu lagi ngapain? Apa yang kamu kasih ke aku? Aku suruh kamu buka mulut, jangan banyak omong. Apa yang kasih ke aku? Gak ada apa-apa. Cuma sebutir racun doang. Jiang Wenyang. Gak ada gunanya. Dalam seminggu, tukar uang sama penawarnya, kalau nggak organmu jadi darah semua. Jiang Wenyang. Aku mohon padamu, ampuni aku, Jiang Wenyang. Aku tahu aku salah. Hari ini, aku akan kirim orang antarkan uangnya. Lepaskan aku. Memang salah sendiri. Aduh, bikin kaget. Kamu jago banget, bisa jaga diri, juga harus jaga teman. Luka kecil saja nggak ada, jangan lebay jadi cowok. Racun yang kamu kasih ke Zhang Qisheng itu dapat dari mana? Racun. Itu cuma kapur barus. Kejam banget. Kamu nggak kasih tahu dari awal. Nggak adil banget. Kalau aku kasih tahu, kamu yang suka nyebar gosip mana bisa simpan rahasia. Tidur sana. Cepat cari dokter. Bro. Aku dirikan, bro. Bro, tolong aku. Kalau terlambat nggak sempat. Raccoon APA, Kamu nggak sengaja makan kapur barus, kena radang lambung akut. Petani bodoh. Berani-beraninya mengecohku. Kak, balas dendam untukku. Petani ini didukung oleh keluarga Chu. Keluarga Chu adalah musuh bebuyutan kita. Kamu pulang dulu. aku yang urus di sini. Ini enak sekali. Nona, gudang perusahaan meledak. Tuan muda juga terluka. Cepat datang lihat dan ambil kendali. Kakak Wen Yang. Kenapa? Gudang rumahku meledak. Nona besar, kita kehilangan barang 500 juta. Tidak dapat mengirim, harus bayar 3 miliar denda ke grup Qiangsheng. Apakah ini ada hubungannya dengan Zhen Chulan? Apa yang kamu tahu tentang ledakan rumah keluarga Chu? Barang ini memang kerjasama kita dengan grup Chu, tapi proyek ini selalu ditangani oleh Zhang Qiqiang. Qiqiang.
Dia adalah kakak laki-laki Zhang Qisheng. Ini adalah bukti kejahatan Zhang Qisheng. Dia sekarang sudah keluar dari grup, yang paling dicurigai pasti Zhang Qiqiang. Pak Jiang, Anda sudah melihat ini. Suatu saat nanti grup Qiangsheng pasti milik keluarga Zhang. Bekaya Samala denken saya untuk menggalakan Kilo Agachu, Anda juga akan mendapatkan tempat di dalam negeri. Pak Zhang punya visi besar. Saya, Pak Jiang, sangat mengagumi. Hanya saja, mengapa saya harus percaya Anda? Saya dengar Pak Jiang selalu ingin punya seorang putra. Saya punya satu resep obat. Bernilai 1 miliar. Ini dianggap sebagai tanda loyalitas saya, Zhang. Saya akan mulai rapat dulu. Silakan lakukan sesukamu. Baik itu grup Chu atau grup Qiangsheng. Akhirnya semuanya jadi milikku, Jiang Tian. Yangzi, Yangzi. Bos Zhang ingin mengajakmu makan. Bos Zhang. Zhang Qiang. Sayangnya tidak diundang. Bos Zhang murah hati. Makan di Hotel Internasional Tian Shuishan, itu hotel berkelas 10 bintang. Aku ingin lihat trik apa yang akan dia lakukan. Berikan ini kepada Ling Er. Lewat pintu belakang pengantar barang dan pembantu dapur. Kamu siapa? Da Zhuang. Kamu siapa? Teman sekolah menengahmu, Yang Zi. Kamu lupa ya? Aku pikir siapa, ternyata Yang Zi, kampungan sekali. Aku hanya pekerja biasa, pakaian mahal itu tidak cocok untukku. Kamu ngomong seolah pernah pakai. Aku kasih tahu, hubungan gak ada gunanya. Gak boleh Mazukia. Perji. Aku mau masuk makan, ada yang nungguin aku. Makan di sini semua bos gede. Kayak kamu pura-pura apa sih? Da Zhuang. Karena kita teman sekelas, aku ngobrol baik-baik sama kamu. Jangan paksa aku jadi gak sopan. Cuma karena kamu lupa ya masa kecil. Aku yang urus kamu saat itu, bocah nakal. Kecilnya bisa nindas yang lemah, apalagi bisa kamu lakuin? Cari masalah. Siapa yang berbuat onar? Siapa bikin keributan? Pak Zhang, ada buruh di sini mencoba masuk. Seiya Larandia, la Ludia Memukulseya. Tolong bantu saya. Kamu orang yang meremehkan. Bahkan tamu kehormatan saya pun berani kamu larang. Cepat kemasi barangmu. Apa? Tamu kehormatan? Dia hanya buruh. Kenapa tidak bilang kamu mencari Pak Zhang? Mana berani saya menghalangi kamu? Saya bilang seseorang sedang menunggu saya, kamu tidak percaya. Sekarang salah saya. Kita ini tumbuh bersama dari kecil. Tolong bantu saya. Tidak ada gunanya hubungi saya. Kalimat itu saya kembalikan kepada kamu. PAK Jiang. Ayo pergi. PAK Jiang. Saya mengundang Anda ke sini. Ingin membuat sebuah transaksi. Silakan katakan. Saya ingin Anda menyerahkan semua materi tentang Zhang Qisheng kepada saya. Ini 10 juta. Silakan terima. Ledakan di keluarga Chu belum menuntut Anda. Berani membicarakan persyaratan dengan saya? Aku nggak paham maksudmu. Materi Zhang Qisheng, aku nggak tertarik, kamu bisa bawa pergi. Tapi kalau untuk kamu, aku nggak akan sungkan. Terima kasih atas 10 juta. Terima kasih untuk 10 juta. Aku biarkan kamu ambil, tapi nggak hidup untuk menghabiskan. Nona Chu. Kalian mau ngapain? Denda 3 miliar harus bayar. Kami menemukan penyebab kecelakaan, kesalahan manusia. Beri kami waktu. Manusia atau bukan, apa hubungannya? Saya beri waktu, kerugian grup Qiangsheng siapa tanggung? Saya yang tanggung. Kamu? Dengan apa kamu mau bayar? Tidak menyangka Tuan Zhang hanya menambah masalah saat kesulitan. Di kontrak tertulis dengan jelas. Saya datang untuk menuntut uang, masuk akal dan sah. Beri aku 2 hari, 3 miliar ini akan kubayar penuh.
Baik. Kamu berani. Tunggu saja. Bagaimana kondisi Ling Er? Wenyang kakak, aku tidak mau membebanimu. Aku akan mencari uang sekarang. Jaga kakakmu baik-baik, sisanya aku punya cara sendiri. Ini adalah obat baru yang aku buat. Berikan kepada kakakmu segera, dia akan segera sadar. Percayalah padaku. Aku pergi dulu. Aku tidak percaya tidak bisa menemukan bukti kejahatanmu. Siapa? Sang Qiang, kamu tamat. Chulan. Ini semua komisi yang diambil Zhang Qiang dari proyek grup. Ayahku sudah tua dan sakit parah. Saudara Zhang masih menggoda grup Qiangsheng. Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana sebagai wanita lemah. Jangan khawatir, aku ada di sini. 10 Chulan. Kamu sudah punya janji nikah dengan adikku. Kenapa bisa terlibat dengan pekerja kasar ini? Zhang, aku belum cari kamu, malah kamu sendiri datang. Limit 2 hari sudah habis, 3 miliar ya? Sudah berbuat hal kotor, masih berani minta uang. Mau mangkir bayar, pakai nyawa sebagai gantinya? Serang. Pengawal ini mantan tentara spesial, bagaimana mungkin? Kenapa diam saja? Tunggu. Pak Zhang. Berhenti, saya tidak menginginkan 3 miliar itu, perusahaan tidak butuh. Apa? Tidak butuh lagi. Kamu gadis kecil, tahu nggak ini kerugian besar buat perusahaan? Jangan lupa, perusahaan ini milik keluarga Shen, bukan Zhang. Dapat keuntungan dari perusahaan lebih dari 3 miliar. Aku dapat keuntungan? Buktinya mana? Ini buktinya. Baiklah, baiklah. Aku ingin lihat bagaimana kalian keluar dari sini. Saya lihat siapa yang berani menyentuh dia. Tuan Chu, lama tidak bertemu ya. Kamu datang untuk bayar ganti rugi. Zhang Chong. Berapa banyak uang dari membuat laporan palsu di Qiangsheng Group? Tidak tahu. Tidak takut dilaporin karena fitnah? Bukti jelas, tidak ada alasan berkelit. Barang curian dari buruh kecil. Kalian tidak periksa kebenarannya dulu? Apa maksudnya? Aku pasang umpan. Kalian langsung termakan umpan. Keluarga Chu memerintahkan Jiang mencuri di kamar saya. Merekayasa bukti untuk memfitnah saya. Sekarang saya minta 10 triliun, atau kalian semua jangan harap pergi. Menjebak saya. Tuan Chu, saya beri saran untuk Anda. Jodohkan Chu Ling Er dengan saya, lalu beri saya 80% saham grup sebagai mas kawin. Permusuhan kita akan dihapus. Kamu ingin menelan 2 grup sekaligus, tidak main-main ya? Jika kalian tidak setuju, maka ini akan menjadi kuburan kalian. Zhang Yang, mereka gak bisa urus kamu, tapi aku bisa. Batu, kamu ini. Itu anak buahnya Jiang Wenyang. Berani Menin Sodaraseya, Shijia di Beijing Bakal Biarkan Camus Perji? Ngegas doang, bikin draft dulu kek. Di Beijing,
Ada satu Shijia, kepala dari 4 keluarga besar. Kamu tuh siapa? Aku siapa? Ayo, orang-orang. Buka mata, lihat baik. Di foto satelit terlihat jelas. Ini ledakan. Itu orang di belakangmu yang melakukannya. Apa? Bukti sudah jelas, masih mau ngeles? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku jatuh di tangan kalian 2 pekerja? Orang sepertimu yang meremehkan, aku cuma ingin coba hidup. Orang macam kamu. Satu jariku aja bisa menghancurkanmu. Bagus sekali, akhirnya grup Qiangsheng kembali. Wunyang, terima kasih. Kakak Wenyang, untung ada kamu. Nanti aku traktir makan. Adikku sendiri tidak sebaik dirimu. Aku pergi dulu. Batu, kamu pintar menyembunyikan rahasia. Keterlaluan dalam berakting, hampir lupa identitas sendiri. Tapi santai saja, bro, aku akan melindungimu. Bos Zhang Qiang sudah. Orang bodoh itu sudah sejak lama ingin dihabisi. Benar-benar bantuan dari langit. Dengar-dengar menghabisinya adalah pekerja kasar. Keluarga Zhen bahkan memberikan saham Strong Group kepadanya. Selanjutnya, yang akan mati adalah dia. Apa yang kamu lakukan? Aduh maaf tidak lihat. Kamu sengaja. Matamana Yang Lia Aku s'engagea, l'agit puis la Camus. Hanya punya wajah cantik. Seharian menggoda pria. Tidak t'as eu malu. Berhenti. Ulangi lagi apa yang baru saja kamu katakan. Dari mana orang liar ini, mau jadi pahlawan? Lihat dulu ini tempat siapa. Kamu juga cocok. Suka bikin batas, kamu anjing. Camus. Ribut apaan sih? Manager. Petugas kebersihan baru ini siram air ke saya, dan bawa buruh buat jadi bodyguard. Manager, saya takut. Sayang, jangan takut. Gimana harusnya kita hadapi dia? Lihat deh penampilannya ini. Kotor sekali, biar dia menjilat air kotor di lantai, baru aku maafkan kamu. Kalau aku nggak mau gimana? Berani dia enggak? Aku kasih tahu jalan keluar. Kamu berlutut dan sujud 3 kali, baru aku lepaskan kamu. Kalau enggak, jangan harap bisa keluar dari sini. Percaya nggak aku langsung usir kalian? Ah. Pikir kamu siapa? Berani bikin onar di restoran grup kuat? Siapa kasih nyali? Diam. Nona Zen, kenapa datang ke sini? Saya sedang mengajari mereka yang bikin masalah. Berani tidak sopan pada Pak Jiang, berlututlah. Dia adalah Pak Jiang yang baru dilantik. Restoran di bawah grup Qiangsheng milik Pak Jiang. Berlutut dan minta maaf. Maaf Pak Jiang, maaf. Kami salah lihat, maaf. Mulai hari ini, restoran ini dikelola oleh Lin Suhua. Jangan sampai saya lihat Anda lagi. Seiya Salalia. Seiya Akan Perjise Karanjuga. Xiao Hua. Udah jadi bos, jangan pakai baju itu lagi. Ayo, belanja baju yuk. Siapa sih, nggak punya mata? Minta maaf ke dia. Minta maaf? Kamu tahu aku siapa? Begini. Kamu sujud, kasih 3 kali hormat. Aku pikir-pikir untuk ampuni kamu. Hei, bro, lihat cewek ini, agak familiar ya? Bukankah itu putri dari KTV? Ternyata kamu ya. Awalnya aku sudah tahu kamu kerja begitu. Katakan saja, aku akan memelihara kamu. Bukan aku. Bro. Berapa biaya semalam?
Aku bayar 2 kali lipat. Berikan dia pada... Kusaranin kamu jaga mulut. Masih berani melawan, kamu mau mati ya? Bukan urusannya dia. Tak menyangka ya, pelacur ini cukup berperasaan. Berani memukulku? Tahu siapa bosku? Siapa? Itu Tuan Harimau. Siapa yang sebut nama tuan ini? Tuan Harimau. Saya kodok kecil, kodok lembu. Cuma kamu ya. Bos, si kecil bikin masalah. Kenapa kamu pukul saya? Berlutut, saya suruh kamu berlutut. Berani sekali kamu menyentuh bosku, cari mati ya. Kamu adalah bosnya bos? Bos, ampun. Bos, salah. Bawa pergi. Saya salah? Bos, ampun bos. Yolanda. Kamu kenapa sih? Perubahannya besar banget. Jangan khawatir, Xiao Hua. Mulai sekarang, gak akan biarin kamu diganggu. Yangzi. Senangnya ada kamu di sini. Oh iya, kamarnya banyak. Pilih sesukamu dan istirahatlah lebih awal. Halo? Pebisnis Hong Kong mau berobat. Afei, tuang minumnya. Gak tahu nih, Pak Jiang hari ini temui saya untuk obati apa. Kamu punya keahlian medis yang hebat. Bisa menghidupkan kembali yang tidak tahu apakah masalah kesuburan saya bisa sembuh. Masalah kesuburan maksudnya. Saya mulai berpetualang saat berusia 13 tahun. Sampai bisa mencapai posisi seperti sekarang. Terlalu banyak darah di tangan saya. Mungkin ini karma. Saya selalu tidak punya anak. Bos Jiang. Hidup dan mati diatur takdir, kekayaan tergantung nasib. Kalau sudah takdir, takutnya aku pun tak bisa. Maaf. Gimana kita tahu sebelum mencoba? Ayo, bersulang. Ternyata ada racun. Bos Jiang merasa seperti Cao Cao. Kalau begitu, aku Hua Tuo. Permisi. Kenapa bos tidak memaksanya mengobati Anda? Racun ini kamu yang taruh. Kamu sudah bersamaku begitu lama, kenapa kamu bertindak sembarangan sebelum mengenali pihak lawan? Konferensi bisnis rahasia di kota Jiangyang. Para pengusaha dari seluruh dunia akan berkumpul untuk berdiskusi dan berkolaborasi. Kalau saja keluarga kami bisa pergi, pasti bisa mendapatkan proyek besar. Dengan kekuatan keluarga Chu, ini masih belum cukup layak. Sejak insiden ledakan, keluarga kami sangat terpuruk. Yaudari kejayaan masa lalu. Tidak apa-apa, saya punya cara. Mendengar bahwa keluarga Chu hampir hancur sejak insiden ledakan, masih layak ikut konferensi bisnis rahasia? Keluarga Chu masih lebih besar dibandingkan lainnya. Sebelumnya mereka orang terkaya di Jiangyang. Ling Er, tenang saja, ada saya. Hati-hati. Kang. Lepaskan aku. Zhang Qisheng, mengapa melakukan Sang Qisheng, gata lagi, bukan? Anda telah menyakiti adikku parah. Beraninya kau bertanya mengapa? Kakakmu pantas mendapatkannya. Keamanan, usir dia keluar. Dia hanya seorang pekerja migran Bao. Apa kualifikasi ikut konferensi bisnis? Jangan biarkan dia menipu. Tuan, Tolong Tunjukang sur un d'Anganda.
Bilang, bagaimana kalian masuk ke sini? Kami masuk lewat jalur VIP dengan sah. Bohong seolah tanpa persiapan, jalur VIP itu untuk sekretaris negara barat. Kalian pun pantas. Kamu. Serait Mereka Keluar. Apa yang kalian lakukan? Pak Wu, saya akan mengusir tamu yang tidak punya undangan. Buta, tahu nggak dia siapa? Dia Kuma Pekerja Kasa Yangbao. Cuma bisa sedikit kungfu, malah berulah di sini. Yang berulah itu kamu. Berani-beraninya di pertemuan rahasia ini. Bosan hidup, seret keluar. Ayo Jiang Wenyang, aku jadi hantu pun nggak akan melepaskanmu. Pak Jiang, tolong tenang dulu. Seiya Kan Segerayurus. Tidak masalah. Dia cuma menjalankan tugasnya, tak perlu dipikirkan. Terima kasih, Seiya Tidak Akan Berani la. Orang ini pasti punya latar belakang besar. Bahkan Kepala Wu juga sangat hormat padanya. Aku dengar Kepala Wu khusus melayani keluarga dengan aset lebih dari triliunan. Saya ada janji bisnis, Ling Er aku titipkan padamu. Hebat sekali. Tidak disangka Tuan Jiang begitu tangguh. Kalau tidak, gadis cantik ini sudah tamat. Bos Jiang menantikannya. Makanan bisa sembarangan, tapi omongan jangan. Tapi saya penasaran, bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Boss Zhang Tuan Zhang. Keluarga Chu mereka datang dari jalur VIP. Siapa kamu berani bicara di sini? Ketua Asosiasi Rahasia adalah saudara angkat saya. Saya tidak pernah dengar ada tamu kehormatan bernama Tuan Jiang. Boss Jiang. Tapi dia terkenal sebagai pengusaha Hong Kong dan saudara ketua. Kali ini Kepala Wu dalam masalah. Jadi ketua tidak benar-benar kenal dengan Tuan Jiang ini? Mungkin saja dia menyusup dengan keluarga Chu. Bos Jiang, ini pasti pertemuan rahasia yang penuh kejutan. Saya sarankan Anda berbuat baik ada batasnya. Siapa kamu berani ajari saya? Bersikan orang-orang tak perlu ini. Beck. Kenapa belum bergerak, Tulia? Tuan Wu. Kamu pergi dulu, biar aku urus di sini. Dai Hong Kong, semua orang harus hargai saya, masa si kecil Jiang yang berani lawan saya. Di sini kita tidak lihat muka. Lihat kekuatan. Kau bilang aku tak punya kemampuan. Dai Zim Sha Tsui, Jiang Xian. Percaya atau tidak, bisa membuatmu menghilang dengan sekali bicara. Nada bicara cukup besar. Mari kita lihat apakah kamu bisa menepati perkataanmu. Tak punya tenaga bertarung, berani klaim terlibat dunia kriminal. Siapa berani bikin keributan di sini? Semuanya berhenti. Beberapa tikus busuk menyusup di pertemuan bisnis rahasia saudara-saudaraku. Aku membantu mengeluarkannya. Jiang saudara, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Hanya pekerja kasar yang berani dengan sedikit kemampuan, membawa keluarga Chu berpura-pura jadi tamu VIP di sini dan membuat keributan. Kamu menuduh dan membalikkan fakta. Saya, Jiang Tian, punya banyak uang. Hitam pun bisa jadi putih. Kenapa tidak ada yang mengusir mereka? Pengaman? Lucu sekali. Mereka bilang masuk dari jalur VIP, dan menipu orang-orangmu. Jalur VIP apaan? Dengan penampilan miskinmu ini. Apa mungkin adalah tamu kehormatan Sekretaris Jenderal? Kakak Wenyang, kita. Tenang saja, Ling Er, aku ada di sini. Gimana? Tidak bisa berpura-pura lagi, kan? Tuan Shi, Anda datang. Sedang menangani bocah kecil yang menyusup. Maafkan keterlambatanku. Memang benar-benar kurang menyambut dengan baik. Kau maksudkan dia? Ya, engkau memang bijak. Dia saudaraku. Sepertinya kau tidak ingin menjadi ketua lagi. Bantu aku ganti ketua Li itu. Aku bersujud padamu, kumohon ampuni aku. Cepat sekali berubah ya, tadi masih sombong. Dia yang sombong. Orang jahat juga termakan omongannya, jadi tidak mengenali Anda sebagai orang penting. Ketua Li, dalam dunia ini harus ada rasa setia.
Saya anggap kamu saudara, tapi malah menusuk dari belakang. Saudara baik sepertimu, benar-benar membuat saya susah. Cepat minta maaf pada Tuan Jiang. Kalau tidak, saya akan memboikot kamu di konferensi bisnis rahasia. Diboikot, maka bisnis miliaran yang dibahas Bos Jiang hari ini akan sia-sia. Dia mendapat masalah karena menyinggung saudara Tuan Si. Cepat minta maaf. Aku masih bisa mempertimbangkan memberi kamu jalan keluar. Keluarga Xi hanya paling kaya di Kyoto. Aku, Jiang Xian, bagaimanapun juga seorang pahlawan. Kamu pantas buatku berlutut? Sekalipun dia bermarga Xi, juga bukan tamu istimewa, kenapa bisa lewat jalur VIP? Karena ini. Apa itu jangan tipu aku. Ini adalah obat yang kubuat dengan hati-hati. Bisa menyambung tulang, menyembuhkan semua luka eksternal. Prajurit perang di negeri barat terluka parah. Sekjen sendiri yang minta saya buat obat ini. Kamu bilang, saya pantas jadi tamunya atau tidak? Kalau kamu sehebat itu, kenapa sakitku saja tidak bisa disembuhkan? Dalam hati kamu tahu banyak berbuat dosa. Penyakit ini adalah pembalasan. Bos Jiang selalu tidak bisa punya anak. Minta sembuhkan penyakitnya tapi ditolak. Pasti itu si Tuan Jiang. Benar kan? Jiang Tian dari awal memang berniat cari masalah. Ketua Li. Sepertinya saudara angkatmu ini. Kuota konferensi pengusaha rahasia. Kamu yang kasih ke dia. Aku juga terpesona olehnya. Karena kamu sudah minta maaf, biar aku kasih kamu jalan keluar. Singkirkan Jiang ini untukku. Lalu layani baik-baik saudaraku dan keluarga Chu, baru aku lepaskan kamu. Perintahkan. Hentikan semua kerjasama dengan Jiang Tian. Cuma kerja sama biasa kan? Puluhan miliar saja. Tidak akan menyakitiku sedikit pun. Gitu, bagaimana dengan yang ini? Bro. Tidak mungkin kalian bisa. Bos. Tidak baik, pemegang saham grup kita tiba-tiba mulai menjual saham, semua dibeli murah oleh seseorang bernama Jiang. Kalian. Sekarang, atas nama ketua dewan grup kalian, saya perintahkan kalian segera bereskan kekacauan ini. Jangan biarkan nilai perusahaan yang baru saja saya akuisisi hilang begitu saja. Dendam kepada Jiang, saya bersumpah akan membalas. Kak, jadi kamu pergi membantu Wenyang kakak untuk berbisnis. Orang yang kamu sukai, tentu saja saya akan bantu. Terima kasih bisa membuat Jiang Tian si rubah tua ini, belajar sesuatu. Bisnis udah selesai, ayo minum. Aku sudah lama berbisnis di luar, belum pernah ada yang berani menyentuh perusahaanku. Bos, punya senjata baru jadi penguasa. Aku akan urus dia. Bodoh kamu. Kamu pikir ini segitiga emas? Uang bisa kalah. Harga diri tidak bisa. Kamu kari orang, jual semua saham kita. Apa? Tinggalkan grup Jiang. Bos, pikirkan baik-baik. Tidak apa-apa. Kita masih punya segitiga emas. Biar mereka habiskan banyak uang untuk membeli yang tak berharga. Jiang. Lalu aku akan pakai dana untuk buat grup Chu mereka kuat. Semua di tangan kita. Wenyang, kenapa masih di sini? Ada masalah besar di perusahaan. Jangan khawatir Ling Er, dia punya rencana, aku punya cara untuk mengatasinya. Apa ide yang kamu punya? Jiang Tian begitu putus asa. Pasti dia datang untuk menargetku. Kita lakukan begini. Kakak Wenyang, kamu benar-benar hebat. Apakah tidak ada cara untuk meredakannya? Kamu menelan perusahaan Jiang milikku. Aku menelan kembali perusahaan Chu dan grup Qiangsheng, masuk akal? Kalian. Bagaimana kalau aku tidak menjual? Tidak dijual. Kalau begitu jangan salahkan aku kalau aku memaksa beli dari pemegang saham lain. Terlalu berlebihan. Ingin dunia damai, kecuali kau bunuh aku. Ling Er. Berikan kontraknya padaku.
Kontraknya ada di sini. Lihat apakah kamu berani tanda tangan. Apa yang aku takutkan? Aku, Jiang Tian, sudah merampok di Nanyang sejak umur 13 tahun. Kamu masih menyusu di rumah. Apa yang aku takutkan? Pak Jiang yakin tidak mau lihat lebih dekat? Kenapa? Susah melepas? Sudah terlambat. Kau mengkhianatiku. Kenapa harganya naik 3 kali lipat? Pagi ini. Shijia Kyoto harus banget investasi 10 miliar di perusahaan kami. Saya tidak bisa menolak. Apa Pak Jiang tidak mampu beli? Permainkan bosku. Kalian bosan hidup ya? Saya baru saja bilang. Ingin dunia damai. Kecuali membunuhku. Kelemahan Jiang Wenyang adalah wanita-wanita itu. Tangkap 10 Schulan dan Schulinger untukku. Bo. Melakukannya berarti kita melawan seluruh Jiangyang. Jika gagal, kita bisa kembali ke segitiga emas. Tapi si bajingan Jiang Wenyang itu harus mati. Baik. Kuatkan klan Chu. Semua itu milikku. Gawat, gawat. Lent et ridicule. Paman Zhen Jiang Wenyang, ini ayah Zhen Chulan. Zhen Chulan diculik? Iya, siapa lagi yang diculik? Adik perempuan saya juga. Ling Er dan Chulan semuanya diculik. Sepertinya penculik memang mengincar saya. Direktur Zhen, putri Anda ada di tangan saya. Jika Anda tidak ingin dia terluka, buat surat pengalihan saham. Cap Jean-Paul Dan Tandatangan, Biarkan Zhang Wenyang Menira Kanyak et Padaseya. Itu brengsek tua Jiang Tian. Jiang Wenyang, saya mengatur orang untuk melacak mereka. Terserah kamu. Batu, ayo pergi. Berani menculik di wilayahku. Saya pasti akan menangani ini. Sushu, bawa ini. Pastikan kamu selamatkan anakku. Berani mempermalukanku di konferensi bisnis rahasia, kalian benar-benar bosan hidup. Kenapa lihat aku? Aku Jiang Tian bijaksana. Tunggu si Jiang datang. Aku akan memberi kalian kesempatan untuk mengucap kata terakhir. Kamu pervertua, cepat lepaskan kami. Kalau tidak, tunggu kakakku Wenyang datang, kamu akan kena batunya. Seorang buruh bisa mengatasi saya. Suara Ling Er ada di sana, cepat. Kalian gadis-gadis cantik ini. Kenapa suka sekali tidur dengan buruh itu? Pergi, dasar penyimpang. Jangan sentuh aku. Buruh itu. Dibandingkan dengan orang lain. Apa bedanya sih? Pergi. Berhenti. Mas Wen selamatkan kami. Akhirnya kamu datang hari ini, aku akan tunjukkan kekasihmu bagaimana cara aku membunuhmu. Tunggu sebentar Bos Jiang. Punya hadiah besar untukmu. Hadiah APA. Dari grup Qiangsheng, perjanjian pengalihan saham senilai 50 miliar. Tidak, jangan serahkan grup Qiangsheng pada bajingan ini. Berani kamu mengutukku. Begitu saya mendapatkan semua saham grup Qiangsheng, saya akan membuat keluarga Zhen mengusir kalian. Barang sudah di tangan, sekarang orangnya seharusnya dibebaskan.
Orang desa ini memang polos sekali. Sekarang uang dan orang ada di tangan saya, apakah akan dibebaskan tergantung suasana hati saya. Diberi muka, tidak tahu diri. Boss. Jiang Wenyang. Kak Wenyang. Yangzi. Haha, sungguh mengharukan, Nona Besar Chu. Kau benar-benar menyeret kekasihmu sampai terjebak. Jangan gegabah, dia punya senjata. Kalau kamu mendekat lagi, aku akan biarkan mereka berdua ikut mati bersama Jiang Wenyang. Yang Zi, kenapa kamu buru-buru ke sini? Mau cepat-cepat mati? Selama Linger dan Nona Zen terikat, aku akan terus jadi sandera mereka. Harus buat mereka lengah dulu. Jiang Tian sudah memberikan perjanjian pengalihan saham padamu, bukan seharusnya lepaskan mereka? Tak menyangka Nona Besar Zhen berharga. Seharusnya waktu itu. Sungguh disayangkan, tapi 50 miliar sudah di tangan. Afii, lepaskan dia. Jiang Wenyang cepat bangun. Cepat pergi. Le Pascan Diadanaku akan Menukarnia. Keluarga Si lebih kaya dari keluarga Chu. Tapi aku peringatkan kau, jika kau tak bersikap baik, aku akan membunuhmu. Tenang, aku tidak tahu kungfu. Fei, biarkan dia pergi. Saudara Wenyang. Hahaha. Ikan hari ini semakin gemuk dan gemuk. Tangkapan yang bagus. Kalian sembunyi. Aku menyelidiki latar belakangmu. Kamu pekerja kasar memanfaatkan wanita kaya untuk naik. Saya, Jiang Tian, kenapa kalah dengan Karena aku berjalan di jalan yang benar. jalan yang benar? Punya uang itu benar. Tunggu sampai aku menjadi keluarga kaya triliunan. Lalu apa yang bisa kamu lakukan? Kamu keras kepala. Anak kecil tahu, barang bukan milik sendiri tidak boleh diambil. Aku kasih tahu, aku juga lahir dari desa nelayan kecil. Sampai hari ini, posisi yang aku capai, mana ada barang yang tidak aku rebut? Rebut? Kamu itu orang serakah, bencana berjalan. Merampas harta milik yang tidak sah bagai minum racun untuk menghilangkan dahaga, cepat atau lambat akan mendapat balasan. Saham 50 triliun ini akan kembali kepada yang berhak. Aku akan membunuhmu. Aku bisa menangkap peluru dengan tanganku. Apa yang kamu punya untuk melawanku? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Selama ada uang, aku punya segalanya. Ini 50 triliun milikku. Uangku, uangku. Aku yang paling kaya. Kalian semua harus dengarkan aku. Hahaha 50 triliun. 50 triliun milikku hahaha. Hahaha. Jiang Wenyang terima kasih telah menyelamatkanku lagi. Semua saham grup Qiangsheng akan diserahkan padamu. Aku dan ayah sudah memutuskan. Jiang Wenyang, kamu hebat sekali. Kenapa nggak jadi kepala tim keamanan di tempatku? Kak Wenyang, aku sudah bilang ke kakakku, kamu harus datang ke Chu Corporation jadi CEO. Yang Zi, jangan bodoh. Hanya anak-anak yang harus memilih. Aku dan Shito sudah memutuskan. Kami akan pergi berkelana dan lihat dunia. Kita bertemu lagi kalau ada jodoh. Bucan Camus.
Kak Wenyang, ikut aku. Belum lihat pulau kecil yang kubelikan untukmu. Yat mewahku dan pesta selamat datang malam ini khusus untukmu, harus datang. Siapkan hidangan mewah 2 juta untuk menyambutmu. Kita pulang saja dulu. Kakak Wenyang, ambilkan makananku. Makan ini. Mau, Tega, kenapa nggak dapat? Semua orang dapat bagian. Aku juga mau. Nih, Yang Zi, aku bagaimana? pergi sana. Kamu tidak. Ayo ya ayo. Mari kita bersulang. Bersulang. Sekarang mementingkan cinta daripada... Baiklah, aku akan minum 2 gelas sebagai hukuman. Et Jeangan. Ini minuman simpanan 60 tahun, aku harus minum sendiri. Pelit banget. Aku lapar banget,